dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqad qala ma'alibna ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin al-anqal wa thani wal ishruna at-tawadu wa fihi tawqirun kabir wa ma'rifatun syarabihi wa rahmatus saghir ayr rifqi bihi wa syafaqa alaihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man la yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirana. Fil hadithi wa yuqiru kabirana wa dzal antuhiba qiyaman nasu laka wa bina yadayka ta'ziman laka. Qala Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, qumtu marratan li ahli ulama faqala li la taf'al inna nahya qad warada fi dhalik. Faqultu lahu ya faqih antal mukhatab alla tuhib an yaquma an-nas amamaka wa lastu anal mukhatab ya anni la aquma limithlika fata'ajab min hadzal jawab. Wa ma'syaral aba wal ikhwan alhamdulillah rahimakumullah. Terlebih dahulu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga di pagi yang penuh barokah ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan dan nikmat taufik dari Allah. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah. Berikan kemudahan untuk kita sholat subuh berjamaah, berzikir, berdoa, i'tikaf, hadir majlis taklim di pagi hari ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, dan kaum muslimin diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik, diangkat bala dan musibah, satukan umat Islam dalam ukhuwah Islamiyah, dan kita semua adalah kita menemui ajal kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita suri tauladan bagi kita penunjuk jalannya kita Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan di dalam kitab Syu'bul Iman, cabang-cabang keimanan. Cabang keimanan yang ke-22. As-tsani wal ishrun. At-tawadu. Itu tawadu. Apa tawadu itu? Lawan dari sombong. Tawadu itu adalah merasa kita tak kati apa-apa, rendah diri. Itu dinamakan tawadu. Jadi ini sifat batin, bukan zahirnya kita. Tapi kadang-kadang zahir juga menunjukkan batin. Karena alamat zahir itu alamat batin. Jadi tawadu cabang iman yang ke-22. Wafihi, di dalam tawadu ini adalah, di dalam cabang yang ke-22 ini adalah tauqirul kabir, menghormati orang yang tua, kabir wong tua. Wa ma'rifatu syarafi, mengenal kemuliaan orang yang sudah tua. Wa rahmatus shaghir, rahmat untuk yang kecil, untuk yang muda. Jadi menghormati orang tua, menyayangi
yang kecil. Ayo rifqu bihi wa syafaqu alaihi, yaitu berlemah lembut, kasih sayang kepada yang kecil. Nah, kita selalu berada di situ. Kita ini di tengah-tengah. Karena ada yang lebih tua dari kita, ada yang lebih muda dari kita. Seluruhnya kita tengah-tengah. Kalau kita baru lahir, nah itu tak kata bahwa kita baru lahir gitu. Atau kita yang paling tua, kata bocor kita paling tua, umur 100 sekian, paling tua. Berarti dia hanya menyayangi yang kecil. Nah, kita alhamdulillah masih diberikan Allah SWT kesehatan. Kita di tengah-tengah, ada orang lebih tua daripada kita, ada yang lebih muda daripada kita. Bagaimana kita menyikapi keimanan ini? Harus kita memuliakan orang lebih tua daripada kita dan menyayangi yang lebih kecil daripada kita. Itu adalah cabang keimanan yang ke-22 ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini di dalam menyikapi tentang keimanan ini, praktek di dalam kehidupan. Tidak semudah dengan teori. Yang kita gambarkan bahwa mudah gitu. Ini memuliakan wong tua, menyayangi yang kecil. Kan teorinya mah itu. Bagaimana prakteknya? Ini prakteknya di dalam kehidupan. Ketika kita di tengah-tengah ini, maka jangan sampai kita salah di dalam sisinya. Kalau terbalik bahaya. Harus kita tahu karena di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah itu kanan atau kiri. Nah, ini kalau misalnya salah di dalam kita menyikapi yang mana kanan, yang mana kiri, bahaya gitu. Maka kita harus tahu posisi kita. Jangan wong lain. Kalau misalnya kita minta dengan wong lain, anak ni nak ke kanan apa ke kiri. Wong yang tidak tahu posisi kita, bakalan bahaya kita. Kanan kata wong itu. Nah, kita ni tahu dulu posisi di mana, kanan. Maka kadang-kadang wong salah nyebutkan, "Payo geser sebelah kanan." Kita ni berhadapan dengan wong. Nah, wong yang dengar itu kan belum tahu kemana arah wong ngomong ini. Karena di berhadapan. Kalau nak ngomong, geser sebelah kanan dikit. Sebelah kanan? Sebelah kanan, misalnya. Kalau nak ngomong, ke sini kamu. Tapi kamu dengarnya ke sini? Ke sini, kanan. Nah, itu kan posisinya harus tahu. Lemah kita. Langkah, misalnya melangkah 2 langkah ke kanan. Kalau informasinya dari kanan itu 2 langkah ke kanan. Kalau kita berhadapan beda kanan. Kanan mana atau kanan kamu. Nah, itu masalah di dalam masalah ini. Maka posisi kita, bagaimana kita menyikapi bahwa menghormati wong tua dan menyayangi anak. Dalilnya dulu kita. Di sini kisah yang ajib ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna," bukan dari golongan kami, "man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabiran." Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda, yang kecil di antara kami, dan tidak mengenal kemuliaan orang tua di antara kami. Dalam riwayat lain fil hadis, yuwaqir kabirana, tidak memuliakan wong yang tua. Itu bukan ulang, itu hadisnya. Berarti kita perlu seperti tadi bahwa menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Nah, di dalam prakteknya di sini diingatkan oleh Imam Nawawi, wahdhar an tuhibba qiyaman nas laka wa baina yadaika ta'ziman laka. Hati-hati engkau, kata Imam Nawawi, jangan kau senang wong itu berdiri untukmu, menghormatmu.
mengagungkan di hadapan. Jangan kau senang. Tengok ada orang lebih muda dari kita menghormati kita. Oh ya. Sini hormat orang tua. Jangan kita merasa senang. Bahaya ini. Memang wong tadi ada wong lebih muda dari kita. Dia menghormati kita. Oh kita senang. Atau minta dihormati. Budak ini kata aku ni lebih tua dari dia. Ini hati-hati. Senang dihormati. Senang minta ada kesenangan. Hati-hati dikatakan oleh Imam Nawawi. Wona tegak. Kenapa? Memang wong misalnya lebih muda, dalilnya apa jadi? Menghormati yang lebih tu. Bagi kita yang tua, jangan minta dihormati atau jangan senang untuk dihormati wong. Jangan senang untuk dihormati. Tapi sama halnya dengan misalnya ulama dihormati. Jangan senang untuk dihormati. Orang memang menghormati ulama itu perintahnya, bagus. Tapi bagi ulama jangan minta dihormati. Bagi wong tua harus dihormati, dimuliakan. Tapi bagi wong tua jangan minta dihormati. Nah ini makanya itu obat di dalam hal ini. Kita di kanun kita ini dua sisi. Jadi apa yang harus kita berikan itu? Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf, Jeddah, rahimahullah ta'ala nafa'ana bih. Kakak daripada Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf, rahimahullah ta'ala nafa'ana bih. Jid beliau di Palembang. Habib Abdurrahman aminnya Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf, Allah yarhamhu. Ini Jeddah Habib Abdurrahman. Tawaduknya luar biasa. Itu zaman dengan begitu Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Baru beliau alim luar biasa. Ada kitab karangan salawat beliau. Ada salawat Habib Abdurrahman bin Ahmad. Tawaduk luar biasa. Suatu hari dalam satu majelis, beliau duduk di majelis kami. Ada pemuda datang. Pemuda datang salaman. Biasa dengan salaman. Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf tidak kena salaman. Lah tua ini, saya alim, ulama, duduk. Ada budak datang salaman. Al-Habib Abdurrahman tidak kena salaman. Tidak disalaminya. Kalau kita mungkin, dah ni kata aku. Apa yang dilakukan Habib Abdurrahman? Beliau tegak. Budak tadi sudah jalan jauh duduknya. Beliau tegak dengan sarungnya. Beliau tegak sudah tua. Disampainya, didatangi budak muda tadi. Datangnya, ana belum salaman tadi. Belum salaman. Terkejut budak. Ya Allah. Alapu maaf. Tidak kena, tidak marah. Tidak, belum kenal. Itu tawaduk. Ini dari hati. Beliau mementekkan ketawaduannya. Kalau majlis itu pernah telat duduk belakang, itu maksudnya kalau duduk depan tidak baca. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf pernah manggil beliau untuk ke depan. Aduh, tak kalah. Ambil salnya. Ambil salnya. Salnya tunjuknya. Beliau di belakang. Memang terkenal. Ini bukan buat-buat, dari hati. Nah, ini tawaduk. Beliau yang pantas untuk dihormati, tapi beliau tidak galak untuk dihormati. Untuk salaman, beliau yang nyamper nih. Karena dia pentingnya salaman. Salaman itu mungkin memberi atau menerima. Karena salaman ini kadang-kadang apa kita pikir wong salaman cium tangan dengan kita bahwa kita nunjuk barokah, mungkin wong yang itu cium itu nunjuk barokah. Jangan kita pikir bahwa dicium tangan itu bahwa karena itu barokah. Yakin bahwa wong ini nunjuk barokah.
Jangan kita merasa hebat. Nah, di sini kisah Ibn Arabi. Qala Syekhul Muhyiddin Ibn Arabi. Dia menceritakan, qamtu maratan li ahadil ulama. Aku suatu hari berdiri adanya ulama. Karena ulama ada datang, dia tegak. Dia juga ulama. Menghormati, tegak. Faqalali, maka ulama tersebut berkata kepadaku, kata Ibnu Arabi radhiyallahu anhu. Ulama itu berkata kepadaku, la taf'al. Jangan kau tegak, jangan kau lakukan ini. Inna nahya qad warada fi dzalik. Karena ada layangannya. Ada di dalam riwayat hal tersebut. Larangan untuk tegak. Ini ulama tadi mengertinya itu. Larangan untuk tegak. Ada sekarang ini. Dibuat itu dengan videonya. Ada gurunya masuk. Budak kecil tegak. Ada sikok dah galak tegak. Ditanya gurunya, kenapa kau tak tegak? Kenapa tak tegak? Dia kata, tak boleh, larangan. Akhirnya gurunya, nah ini nak bagus. Nah ini gitu. Padahal itu tak bagus. Murid harus menghormati guru. Tapi dia guru itu jangan minta dihormati. Ini dalam dua sisi. Apa kata Ibn Arabi ketika orang tadi ngomong, oh ini ada hadisnya, larangan, tak boleh tegak. Maka dia tegur, faqultu lahu, aku katakan kepadanya, ya faqih, wahai orang yang pintar, antal mukhatab, hadis itu engkau yang diajak bicara, engkau yang ini. Karena kan posisinya Ibn Arabi tegak, yang ini dah datang, hadisnya larangan untuk tegak. Larangan siapa? Larangan untuk ini. Ibaratnya kalau obat itu untuk siapa ini? Untuk yang tegak atau untuk yang ditegai? Untuk yang menghormati atau untuk yang dihormati? Larangan ini. Maka dikatakan, ya bagi antal mukhatab, Allah tuhibba an yaquman nasu amamaka. Itu hadis itu adalah engkau yang diajak bicara. Jangan engkau senang manusia berdiri di hadapanmu. Itu yang apa? Mukhatabnya itu engkau, bukan aku. Walastu anal mukhatab. Ya kan? Bi an la aku malimisrika. Bukan aku yang tidak boleh tegak untuk orang seperti engkau, ulama. Nah itu siapa yang obat itu yang mana? Untuk siapa itu? Jadi kan ada hadis itu untuk siapa lah kan? Jadi larangan di situ jangan minta dihormati. Bukan melarang orang untuk menghormati. Di dalam riwayat Sidna Hasan bin Thabit juga pernah Nabi SAW datang tegak sahabat. Nabi SAW menyatakan, ijlis, jangan tegak. Sayyidina Hasan bin Thabit masih tegak dia. Kemudian Nabi SAW menyatakan, apakah? Dia katakan, sudah aku katakan tadi. Ijlis, jangan. Maka Sayyidina Hasan bin Thabit menyatakan, ya Rasulullah, kalau bukan engkau untuk dihormati, siapa lagi? Kemudian Nabi SAW tidak marah di situ. Di sini kan menunjukkan bahwa jangan kepengen senang untuk dihormati. Tapi harus bagi wong yang perintahkan untuk menghormati, dia menghormati. Jadi ketika larangan itu bukan larangan untuk aku, itu hitopnya untuk engkau. Jangan senang. Aku tetap akan menghormati orang seperti engkau, ulama hormati, tegak, datang. Bukan tak boleh, jangan. Biar enggak usah lah. Tunjuk porsinya sama seperti orang tua. Bagi yang kita lebih muda, hormati orang tua. Tapi orang tua jangan minta dihormati. Kita kaget tua juga. Lama-lama kita tua. Nah, kita di posisi kita masih tengah-tengah.
Mungkin suatu majelis kita yang paling tua. Oh, dihormat yang tua ini. Ada yang lebih tua lagi yang datang. Kita menghormati. Jadi menghormati yang lebih tua itu bagus perintahnya. Tapi larangannya jangan minta dihormati. Maka dikatakan wa minas safah ayat takabbarul ad bisin. Maka magalah dia kata. Termasuk kebodohan orang itu sombong dengan umur. Sombong dengan umur. Itu termasuk kebodohan. Orang mungkin sombong dengan ilmu, wajar masih ilmu. Sombong dengan kedudukan, harta, mungkin ada. Sombongnya ada. Dengan kekuatan. Ini dengan umur. Nah ini bahaya ini. Sombong dengan umur dan penyakit. Juga ada. Aku lebih tua dari kau. Nah yang juga tahu jangan. Kita Habib Abdurrahman tadi tidak ngomong dia aku lebih tua, aku lebih dihormati. Tidak. Itu karena untuk pribadi kita. Jangan kita sombong dengan umur. Apa dia yang ini? Disombongkan dengan umur. Aku lebih tua. Jangan. Kita pada saat itu posisi kita kalau tidak dihormati wong yang lebih muda. Biasa baik. Karena itu bukan harus untuk dihormati. Biasa jangan kita minta. Dihormati wong, ya bersyukur baik. Wong yang lakukan kita tidak kata apa-apa. Nak dihormati karena umur, nak dihormati wong, nak idak itu tidak kata pengaruh dengan kita. Tapi yang berpengaruh dengan kita ketika kita minta dihormati, itu yang bahaya bagi kita. Maka bahaya ketika wong menghormat kita itu bahaya harus nyetel diri kita. Baik itu ulama, wong yang sudah tua, jangan. Minta dihormat itu jangan. Tapi kalau dihormati wong, merasa kita tidak pantas untuk nerima itu. Seperti tadi bahwa dia ulama, ada Ibnu Arabi ulama juga dia menghormati, dia tegak. Ulama itu maka jangan. Ini larangan. Makanya larangan itu bukan untuk aku katanya. Larangan itu adalah untuk engkau, jangan senang dihormati. Musibah sebenarnya kita ini kalau dihormat itu musibah bagi kita, bukannya lama. Karena ketika pada saat kita mendapatkan penghormatan, bagaimana kita menjaga cabang iman yang ke-22 ini, tawadhu, harus masih ada dalam diri kita. Sebab kalau tidak kata tawadhu, ini cabang ini tergeser dengan sombong, bahaya. Dan itu sebab sombong itu. Hal yang demikian, penghormatan dari wong. Jadi kalau kita misalnya tua, datang majlis, hormat wong tegak, duduk wong depan, sendai wong, nyandai. Nah, ini masih belum sendai. Itu musibah, harus nyetel kita. Ya Allah, wong ini, Masya Allah, wong yang apa? Kita harus menyuruh dia muji wong itu. Masya Allah, wong ini. Baiknya wong ini. Bukan yang kita pantas sana nih. Bersandai. Nah, itu jangan sampai itu merasa diri pantas itu bahaya. Dan penghormatan itu sangat bahaya. Makanya ulama-ulama dari ketika dia dapat penghormatan itu, disitulah bagaimana dia punya nyetel dirinya. Jangan sampai terbersit sombong. Mengingatkan Syekh Abu Bakar bin Salih ulama dulu mengingatkan ini nikmat dari Allah. Wong tak tahu baik aib aku. Dua tim itu mereka selalu itu. Wong tak tahu baik aib aku ni banyak. Ini adalah nikmat dari Allah. Allah tutupi aib aku hingga wong menghormati aku. Itu menyetel diri, jangan sampai sombong ada. Nauzubillah min dzalik. Ini bagaimana Nabi Adam alaihissalam dengan iblis. Iblis terbesit di situ. Penghormatan. Nengok dihormati. Timbul hasud. Hasud ini. Mujanu dihormati aku tidak. Padahal umur tua aku 2 hari. 2 hari. Dia dihormati aku tidak. Nah timbul hasud. Akhirnya ngatoi wong kan. Anu tu ngapa depan kan, aku tak pernah depan kan. Ulama itu juga.
Jangan tu belajar dengan aku dia tu. Murid aku. Ini, no, ini kena tak tahu dengan aku siapa. Bahaya itu. Dia yang mandang timbul kaki hasud ada. Jadi dari hal ini hasud, makanya harus hati-hati yang kita di dalam mempraktekkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terutama masalah menghormati yang tua, nyayangi budak kecil. Ini yang harus kita bagaimana prakteknya di dalam kehidupan kita. Jangan kita minta dihormati, jangan minta disayangi, jangan minta. Kita masih kecil, masih muda, orang tua tak nyayangi kita. Aku ni baru ustaz kecil, ustaz orang tua. Ini perhatian ni dah, majlis dah anjurnya. Ayal dia, majlis dia tak ada lagi. Jangan minta disayangi. Jadi jangan minta disayangi, jangan minta dihormati. Tapi harus kita memberikan porsi, kita harus menyayangi dan harus menghormati. Itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan minta dari sisi kita, jangan minta, tapi dari sisi kita memberi hak. Jadi jangan minta hak, tapi harus kita memberi hak. Yaitu memberi hak itu menunaikan kewajiban. Nah ini dalam kehidupan kita semua dan itu ini banyak cangkupannya seluruhnya. Kalau kita lakukan di dalam kehidupan kita, mempraktekkan memberi, jangan meminta, itu baru benar. Memberi penghormatan kepada yang lebih tua, bagus. Memberi kasih sayang kepada yang lebih muda, itu bagus. Memberi sama dengan dua laki bini, jangan menuntut hak, tapi harus memberi. Selagi suami memberikan hak istri, jangan nuntut repot. Kalau sudah masalah nuntut ni segala macam akan terbalik. Kalau lelaki sama menuntut tak, kau tu tahu tak, sungguh kau tu harus sujud dengan aku, macam-macam dia sebutkan. Itu bukan porsinya, bukan obatnya. Obatnya adalah dia memberikan hak istri. Begitu juga istri, siapapun juga ketika dia melakukan memberi, jangan meminta, baru itu dia bisa melaksanakan apa yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita memberi kasih sayang kepada yang lebih muda, memberi penghormatan kepada yang lebih tua. Tapi jangan meminta dihormati, meminta disayangi dengan makhluk, jangan. Kalau minta hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk mempraktekkan di dalam kehidupan kita ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar iman kita menjadi kuat, iman kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan Allah Subhanahu husnul khatimah indal maut. Amin ya rabbal alamin. Rabbi